Pernahkah kamu membayangkan, di balik bau jamu yang menempel di pundak seorang ibu, ada doa yang diam-diam menggenggam mimpi besar? Hamidah kecil tumbuh di gang sempit Surabaya. Setiap pagi, suara botol jamu beradu di gendongan bambu milik ibunya jadi alarm hidupnya. Tak ada tas ransel mahal, hanya buku bekas diikat karet yang selalu ia peluk erat ke sekolah. Hampir setiap pulang sekolah, Hamidah membantu ibunya menjajakan jamu keliling dari rumah ke rumah. Peluh ibunya menetes di antara langkah kaki yang rapuh. Tapi senyumnya tak pernah habis. Di sanalah Hamidah belajar satu hal. Kemiskinan hanya kata, bukan penjara. Malam hari, di ruang sempit beratap seng, Hamidah menulis mimpinya di buku sobek. Ia ingin jadi dokter. Meski orang bilang penjual jamu tak pantas bermimpi setinggi itu, tapi Hamidah diam, mencatat, dan merawat mimpi itu di sudut hatinya yang hangat. Hujan deras tak pernah jadi alasan Hamidah absen sekolah. Sepatu plastiknya sering penuh lumpur. Bajunya basah menempel dingin di punggung. Tapi semangatnya justru membara. Hangat seperti jamu kunyit asam buatan ibunya. Di kelas, Hamidah selalu duduk di bangku depan. Ia tahu, hanya pengetahuan yang bisa mengantar kakinya keluar dari lingkaran kemiskinan. Namun cobaan datang saat SMA. Iuran sekolah menumpuk. Buku penunjang harus beli. Sementara ibu Hamidah kadang hanya pulang membawa recehan. Hamidah pun pernah dipanggil guru BP karena sering telat bayar. Banyak teman meledeknya bau jamu basi. Beberapa guru pun menyarankan berhenti sekolah saja. Katanya lebih baik ikut jualan jamu, toh lebih jelas dapat uang. Tapi di tengah derasnya hujan ejekan itu, Hamidah tetap duduk di perpustakaan, membaca buku biologi pinjaman, menyalin catatan ke kertas bekas. Diam-diam, mimpi jadi dokter tak pernah ia buang. Ketika ujian akhir SMA hampir tiba, Hamidah benar-benar terjepit. Ibu sempat meneteskan air mata, memegang lembaran tagihan sekolah yang tak mungkin dibayar dari hasil jual jamu keliling. Malam itu, Hamidah pasrah. Mimpi jadi dokter rasanya perlahan tenggelam di gelapnya atap seng bocor. Tapi diam-diam, doa-doa Hamidah mengetuk hati Bu Ratna. Kepala sekolahnya yang diam-diam selalu memperhatikan Hamidah. Tanpa sepengetahuan siapapun, Bu Ratna membayarkan biaya ujian akhir Hamidah dari tabungan pribadinya. Kamu harus lulus, Midah. Jangan pikirkan uang. Pikirkan caramu membayar nanti dengan jadi orang yang bermanfaat. Kata-kata itu meneteskan haru di hati Hamidah. Ia pulang, memeluk ibunya di teras gang sempit, berjanji pada langit malam, kelak ia akan kembali berdiri di depan orang banyak, bukan lagi sebagai penjual jamu, tapi pembawa ilmu. Hari ujian pun tiba. Hamidah berangkat lebih pagi dari biasanya. Ibu masih setengah tidur di dapur sempit, menyiapkan jamu untuk dijual keliling. Di depan pintu, Hamidah memeluk pundak ibunya yang basah keringat subuh. Doakan Hamidah, Bu. Hari ini penentuan, bisiknya. Di sekolah, ia duduk di bangku paling depan. Pensil dan penghapus bekas pinjaman teman. Tangannya bergetar, menulis nama di lembar jawaban. Sempat terpikir, bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau semua ini sia-sia? Tapi di sela ragu, Hamidah melihat keluar jendela. Bayangan ibunya berjalan memanggul botol jamu, berkeliling rumah ke rumah. Bayangan itu jadi penyemangatnya. Satu soal, satu doa, satu coretan, satu harap. Di luar ruang ujian, Bu Ratna menunggu diam-diam, sesekali melihat jam tangan, berdoa lirih. Di situ, mimpi Hamidah digantungkan. Selesai ujian, Hamidah menatap langit. Senja itu ia pulang dengan langkah ringan, membawa harap ia akan melangkah lebih jauh. Setelah lulus dengan nilai tinggi, Hamidah melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Impian. Ia membiayai hidupnya dengan kerja serabutan, mengajar les, dan sesekali membantu ibunya berjualan jamu di akhir pekan. Tidak jarang Hamidah tertidur di perpustakaan karena belajar seharian tanpa makan layak. Namun, kerja kerasnya terbayar mahal ketika ia terpilih mewakili kampusnya untuk lomba penelitian nasional. Kemenangannya membuka jalan beasiswa ke luar negeri. Tangis ibunya pecah ketika Hamidah berpamitan terbang ke Australia. Hidup ini tidak pernah menipu orang yang tulus, Nak. Bisik ibunya memeluk di bandara. Dari bau jamu di gang sempit, Hamidah terbang membawa bau harum nama keluarganya ke negeri orang. Tahun berganti, kini Hamidah berdiri gagah dengan jas putih bersih. Membimbing pasien kecil di rumah sakit, membuktikan bahwa mimpi tak pernah mengenal bau jamu atau rumah reot. Kisah Hamidah adalah bukti nyata. Mimpi yang dijaga dalam diam bisa bersuara keras suatu hari nanti. Dari bau jamu yang diremehkan, lahir aroma harum prestasi. Dari gang sempit penuh ejekan,
Hamidah melangkah ke aula kampus, ruang operasi, dan panggung ilmu. Bagi Hamidah, ibunya bukan hanya penjual jamu, tapi juga peracik doa, peracik tekad. Kita semua mungkin punya bau amis masa lalu. Tapi yakinlah, masa depan tak pernah berbau sama jika kita mau mencucinya dengan kerja keras, sabar, dan percaya diri. Di ruangan putih penuh pasien anak-anak, Hamidah masih teringat setiap langkah kaki ibunya menjajakan jamu. Itulah akar yang menguatkan ranting mimpinya kini. Dan Hamidah ingin, lewat kisahnya, ada anak-anak di gang sempit lain yang percaya, kalau kamu mau, bau peluhmu bisa jadi harum di mata dunia. Dari Hamidah, kita bisa ambil 3 pelajaran hidup yang tak lekang zaman. Pertama, dari manapun kamu lahir, jangan biarkan asalmu mengurung impianmu. Kedua, selalu ada tangan baik yang datang di saat kamu paling terjepit, tapi hanya jika kamu mau berusaha keras. Ketiga, sekecil apapun usaha orang tuamu, hargai, karena dari peluh merekalah pintu rezeki terbuka. Keempat, belajarlah tanpa henti, meski harus diam-diam, karena pengetahuan adalah jalan bebas hambatan bagi orang kecil. Kelima, buktikan mimpi dengan tindakan, bukan hanya kata. Hamidah melangkah. Kita pun bisa, asal mau menyalakan harap di hati. Terima kasih sudah mendengarkan kisah anak penjual jamu keliling jadi dokter spesialis. Kalau cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa klik like, tulis komentar apa mimpi besarmu, dan share video ini ke orang yang butuh semangat baru. Subscribe dari Balik Kisah agar kamu tidak ketinggalan cerita nyata lain yang menghangatkan hati dan membuka pikiran. Karena di balik tiap langkah kecil, selalu ada cerita besar yang menunggu ditemukan. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.